Alhamdulillah di pagi hari ini dari Saung Tafid Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, hidup tentram, insya Allah hidup bahagia, insya Allah hidupnya istiqamah, dan insya Allah hidupnya gemar berjamaah, dan kita termasuk yang mudah-mudahan Allah menetapkan kalbu kita untuk senantiasa merangkai kebahagiaan, keistiqomahan kita dan berjamaah kita dalam rangka membaca Al-Quran. Membaca dalam artian kita mengamalkan apa yang diberitakan dari para ulama, dari para sahabat kepada kita tentang apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar dan mengajar adalah proses umum dari yang disebut membaca. Nah, diperintahkannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar dan mengajarkanlah, belajar dan mengajarlah, belajar dan memberikan pelajaranlah, ya, dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Jadi kita belajar dan mengajarnya, kita membaca itu dengan menyebut nama Allah yang menciptakan kita. Dan jangan lupa dimulai dengan membaca, dengan memanfaatkan mata yang kita punya, telinga pendengaran yang kita punya, kemudian kita baca, kemudian bacaan kita masukkan ke dalam kalbu kita berupa pemahaman, ya, baik pemahaman secara langsung lewat bahasa aslinya, bahasa Arab ataupun melalui terjemahan dan tafsirnya. Kemudian kita mencoba memilih dan memilah mana yang bisa kita praktekkan, kita amalkan, dan amalkan setulus hati, amalkan dengan penuh ikhlas, amalkan dengan sesuai dengan syariat dan ketentuannya sampai kita mendapatkan kenikmatan. Ya, jadi contohlah umpamanya saum itu dianjurkan, ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, saumlah sampai kita itu benar-benar nikmat, merasakan nikmatnya saum. Aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Sholatlah sampai kita benar-benar merasakan nikmat sholat. Apakah akan merasakan nikmat sholat orang yang nggak pernah sholat? Tentunya tidak. Apakah akan merasakan nikmatnya orang yang sholatnya asal-asalan? Tentunya tidak. Apakah akan mendapatkan nikmat orang yang sholatnya belang bentong sangenahna sapurunna? Nah, tentu saja tidak. Jadi harus sholatnya sholat yang khusyuk, saumnya saum yang benar-benar diniatkan hanya untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ibadah yang lain, menjadi istri bagi suami, menjadi suami bagi istri, kemudian belajar, memberikan pelajaran, menjadi guru atau menjadi siswa, belajar nembok, belajar ngaduk, belajar, semuanya dilakukan hanya karena untuk mendapatkan kenikmatan. Namun ngaduk nu nikmat matara capek pada dek. Nah, nyugu nu nikmat maka tingali, ya. Tapi lamun nyugu bari udud ahlieur eta mah nya teuing eta mah teuing nikmat teuing. Nya lain nyarekan udud pek wae ku masia. Nyugunya ngan dieu mah. Jadi artinya apa? Lamun salat coba Bu, salat bari gagaro enak tuh Bu. Segala dicabak gitu ya. Salat begitu alkohol sugang sigeng ka itu ka dieu. Demikian juga dalam kehidupan, subang sigeng ka itu ka dieu nya. Jadi kita harus lurus, lempeng, istiqomah antara hati, perkataan, perbuatan, dan doa. Itulah yang namanya nikmat beramal. Ya, nikmat beramal itu disertai ilmu dari pemahaman, setelahnya kita membaca, kemudian diamalkan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Supaya pemain bola, lamun teu nikmat mah naon? Balet balna ditajong deui, geus beunang ditajong deui. Aneh punya letak simpuring lantaran nonton bola. Ya. Ya. Naon atuh da ngan saukur gugorowokan, geus mah we lapar deui nya.
menang ibadah teuing tanyakeun we kana sok nonton bolanya. Nah, artinya apa? Yuk kita tanya apakah perbuatan kita ini didasari keimanan kepada Allah, didasari keilmuan dan didasari oleh praktek kehidupan yang maksimal sehingga mendapatkan kenikmatan. Dan itulah yang dituju oleh ajaran agama Islam. Segala sesuatu itu harus nikmat. Nah, dan ketika segala sesuatu itu nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan manusia secara sempurna dengan kematian. Dan itulah yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian mendapatkan wahyu dengan pertamanya disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan, dan diakhiri dengan kalimat yang sempurna menyempurnakan nikmat, dan Allah ridho tentang perilaku Nabi Muhammad yang disebut dengan agama Islam. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi yuk kita getarkan dari dalam kalbu, raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini dari Saung Tauhid Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung, kita akan bersama-sama membaca Al-Quran surat Az-Zuhruf mulai ayat ke-66. Mudah-mudahan kita bisa menamatkan sampai dengan akhir surat ya, dari mulai ayat ke-66. Bu, punten ditarik speaker biar rada caket ya. Kan penyanyi ge lamun teu make speaker tengah-tengah ya. Enak ngaji ke urang ngeunah tuh Bu, ngajina ulang ngaji santara we. Urang malamun susah we ngaraji nyebunya segala dibaca ai keur aya kasusah mah punya di al-waqiah nepi ka kabeh we pokona mah ya. Tapi lamun keur gembira mah kuliner we ka mana-mana pokok kana Quran punya. Kata merencek Gusti teh mending dijieun sangsara ngarainya terus punya. Tapi ulah gitu nggak doa anak Pak Dede, doa anak tetap hasanah fi dunya hasanah fil akhirat. Yuk dari Saung Tahfidz Al-Quran yang ada di kawasan Sumedang Larang ya, di kota Sumedang ada Saung Tahfidz Al-Quran bersama Ibu Yuliati bersama keluarga dari Saung Tahfidz Al-Quran di Bojong Soang. Nah, ini Bojong Soang mudah-mudahan tidak banjir ya Kang Irwan. Kami mendapatkan beritanya Bojong Soang dan Dayi Kolot Bale Endah banjir. Sampai-sampai kemarin anak saya mau jadi among tamu nggak jadi karena apa? Tempat resepsinya banjir, paha orang dewasanya. Jadi bisa terjadi Bu resepsi ke lamun ayah banjirnya. Kemudian juga dari Radio Kilait FM Bandung bersama kru dan keluarga ada Kang Indra Gunadi di Kota Bandung. Ya, baik Bapak Ibu yang lain yang belum bergabung, yuk kita lanjutkan saja. Mereka mudah-mudahan mendapatkan keluasan rezeki untuk mampu bergabung melalui channelnya masing-masing. Mulai ayat ke-66 surat Az-Zukhruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat dimulai dari kalimat hal yang buruna. Hal yang buruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Al-akhillau yawma idin
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. idin ba'duhum li ba'din adu al-muttaqin. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Ya ibadi la jawfun alaikum yawma wa la antum الذين tahzanun. آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Udkhulul jannata antum wa يطاف azwajukum عليهم tuhbarun. بشهاب من ذهب وأكواب. Yatafu alaihim bisihafim min zahabin وفيها wa ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. fiha ma tashtahihi anfusu wa tadul ayunu wa antum fiha khalidun. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. Fatilka jannatul lati لكم bima فيها kuntum فاكهة ta'malun. كثيرة منها تأكلون. Lahum fiha fakihatu kathiratu minha ta'kulun. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. La yufattaru anhum wa hum fihi mubalishun. لا Innal mujrimin يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. la yufattaruhum wa hum fihi mubasirun. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. Wa ma dhalamnahum walakin kanu humul ونادوا يا zalimin. مالك ليقض علينا ربك
إنكم ماكثون ونادونا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم لقد ماكثون جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم أبرموا أم يحسبون أنا فإن لا نسمع سرهم ونجواهم أم يحسبون بلى ورسلنا لديهم يكتبون نسمع قل إن كان سرهم للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن كان سبحان للرحمن رب السماوات فأنا والأرض أول رب العرش العابدين عما يصفون ورسولنا لدى يكتبون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يهودوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو وتبارك الحكيم الذي له العليم ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ويبا ويبا وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى تؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاحنهم وقل سلام. واصفحوا عليهم قل سلام. فاصفح عنهم وقل سلام. فسوف يعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فاصفح عنهم وقل سآهم فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. صدق Allahul Azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arhamna bil 24 ayat pagi hari ini yang sudah kita baca dan satu ayat terakhir dibaca berulang tadi 3 kali. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bacaan Al-Qur'an kita yang benarnya diterima oleh Allah sebagai catatan amal ibadah kita masing-masing, dan yang salahnya, yang kelirunya dari bacaan kita baik sengaja ataupun ketidaksengajaan, kekurangan ilmu ataupun kekurangan pemahaman dan kekurang sempurnaan karena kondisi, mudah-mudahan Allah berikan ampunan untuk kita dan kita diberikan kesempatan untuk selalu dalam rahmat Allah, mendapat barokah Allah, mendapat anugerah Allah untuk senantiasa mencintai Al-Quran dan terus-terusan meningkatkan kualitas bacaan kita dan juga kualitas pemahaman kita, untuk kita juga mampu meningkatkan kualitas amalan kita dan mampu meningkatkan kualitas kenikmatan hidup kita di dunia yang berdasarkan Al-Quran, dan kita juga pada saatnya ingin memperlihatkan, mensyiarkan, mendakwahkan Al-Quran paling tidak ke dalam yang ada dalam lingkungan rumah tangga kita, istri, anak, saudara, bapak, ibu kalau yang masih ada, dan juga lingkungan sekitar kita. Ingat Bapak Ibu bahwa derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di dalam surganya bergantung kepada berapa ayat dari Al-Qur'an yang sempat
dibaca, dipahami, diamalkan, dinikmati, dan disebarluaskan. Derajat tertinggi manusia di sisi Allah di dalam surganya Allah nanti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliaulah yang mengajarkan Al-Quran dari segala hal, tidak ada yang terkecuali, sebanyak 30 juz 30 juz 114 surat 6.000 sekian ayat. Nah, dan kita termasuk yang mana ya? Apakah termasuk yang mengikuti itu semua atau yang hare-hare bahkan tidak peduli, bahkan merasa benci hati ketika mendengar Al-Quran, nggak suka kepada Al-Quran, nggak suka ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, nggak suka kalau diajak ngaji, nggak suka kalau diajak baca Quran, nggak suka diajak ngariung baca Quran, beda jeung ngariung jeung Bang Emo gara retol. Ibunya, terus Bu, sigana mun Al-Quran ge unggal nu maca dibere duit 50.000 ngabring sigana mah masjid ieu teh pinuh. Ibunya, yakin pada dek? Yakin lah ya, mungkin ngantri lagi di subuh kene Bu ya. Itulah keadaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan informasi kepada kita bahwa akan hanya sedikit yang akan bersyukur. Qalilam ma tashkurun, ya. Sedikit sekali manusia yang bersyukur. Qalilam ma tajakkarun. Sedikit sekali manusia yang eling, ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang eling dan bersyukur. Karena belum tentu juga, Bu ya. Bisa jadi karena ria, karena hayang kapuji batur, karena eueuh gawe di imah, atau karena daripada di imah. Nah, eta mah lain ibadah nu bare pake daripada nya. Komo nu make atuda abdi mah. Itu mah dieueuh nya punya. Daripada jeung atuda mending mana Bu? Mending daripada cicing di imah, mending ke masjid. Emang di imah teu naon ngitung duit, numpuk-numpuk naon gitu punya. Masya Allah. Yuk kita lanjutkan dan selamat bergabung dari Jakarta. Saum di bumi Teh Ira Irati ya di Jakarta, kemudian dari Sukaraja Tasikmalaya di daerah Parung Kadongdong ada hadir Saum Tafid Al-Quran Cidolog Teh Yulia Ningsih bersama keluarga. Kita setelah membaca ingin mendapat pemahaman yang benar, dan saya manfaatkan alat bantu berupa kitab tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Ya, selamat bergabung juga dari Kasepuan Cirebon Ibu Hilda sama keluarga, dan juga dari Kanoman Cirebon hadir Teh Irin Apriani bersama keluarga. Kita mulai dari ayat ke-66 surat Az-Zukhruf. Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan hari kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Hei hamba-hambaku, tidak ada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, kepada ayat-ayat kami, dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Ingat Bapak Ibu disulisnya di sini ya, yang itu kamu dan istri-istri kamu. Jadi lamun ayeuna kadede geus boga istina tilu, berarti dengan 3 istrinya. Amin gitu teh lah. Lain hayang jeung abdi wungkul ulah. Jadi mun lalaki lamun boga istri na leuwih ti hiji ka surgana teh babarengan ya. Tapi tong borok ka surga babarengan di dunia na geus parasea rek ka surga kumaha nya. Bener teh Bade. Pek we ku Bade buktikeun nu geus ngalaman tapi macan ngalamannya apakah akan ke surga di bawah istri-istri kita itu poroka surga di dunia lagi geus parasea wae ya. Dan pasea mah ke surga dina ayat-ayat yang kemarin sudah disampaikan, orang-orang yang tukang pasea kajeun teuing ajengan kiai pengurus besar partai, pengurus besar ormas mineng pasea tong harap menang surga ya. Kenapa? Dina hatena berarti aya nu gering ya. Asli eta mah Dedeknya. Jeung
tidak bisa dipungkiri pasti nu pasea mah aya gering dina hatena dan nu cager mah moal pasea geus we ngelehan non susana nya. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Amin. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya. Dan itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Dan di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu, yang sebagiannya kamu makan, ayah buah cabai, ayah buah cecenet, ayah buah matoa, ayah buah jambu, ayah buah mangga, ayah buah nanti Bapak Ibu. Tadi surga, dalam di neraka mal ayah buah dan mal hirup-hirup acan. Jadi pada dia mau ayah ngerasa di surga, melak buah sok sanajan dina pot. Bisa itu nama buah jeruk, buah tomat, buah naon deui, buah takoka, buah lenca. Ayo urang mah dah atuda kumasia lah ya. Ayo gitu Bu. Tak ibu-ibu ayeuna dibere lahan di dinya tah tuh geus ieu pek marlak. Lah baru kidaharna wae nya. Terus sekali-sekali melak nya. Lanjut ke ayat 74. Nah, paum gitu-gitu teh. Heueuh ngarah karasa ayana amal teh, ayana Al-Qur'an, ayana agama teh nya. Aya batur mah kudu perang, kudu jihad. Urang mah pilah kadar nyadiakeun waktu sakedeung we atunya keur diajar tadabbur alam nya. Pepelakan di tadabbur alam teh Bu, melak hade. Melak hade melak cabe bakal panen cabe, melak bonteng bakal panen bonteng, melak hade bakal menang hade, melak goreng bakal balik goreng. Itu teh ayat Al-Qur'an Bu. Nah, kadang kurang mah teu apal ya. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Na'udzubillah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Inilah yang tadi melak bonteng, panen bonteng, melak goreng, panen goreng. Mereka berseru, hei Malik, maksudnya kepada malaikat Malik. Malaikat Malik penjaga apa Bu? Neraka. Malaikat Ridwan, pendapat surga. Itu ada Bu. Hei Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Jadi mereka sebelum masuk neraka itu ingin mati, padahal waktu itu mah tidak ada lagi mati, terus hirupnya geus di neraka sangsara salala wasna abada di dinianya khalidina di situ teh abada. Nah, anger cicing dirinya di neraka. Dia menjawab, malaikat Malik menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Wilujeng kalau kata saya, wilujeng nu resep sangsara, silahkan wilujeng sangsara. Ari geus mung dilereskeun mah. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepadamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. Bahkan mereka tidak menetapkan satu tipu daya atau jahat, maka sesungguhnya kami akan membalas kejahatan mereka itu. Apakah mereka mengira bahwa kami, kata Allah, tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan para malaikat itu malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Itulah yang kita hafal di ayat surat Yasin ayat ke-65. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita lanjutkan ke ayat 81. Katakanlah, jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah Muhammad orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Jadi Bapak Ibu, mereka beranggapan Tuhan itu memiliki anak. Ya, itu beranggapan begitu ya. Maha suci Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, Tuhan yang mempunyai ars dari apa yang mereka sifatkan itu. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam